Halo teman-teman, saya Bagaskara ingin mempersembahkan sebuah kisah yang berjudul Kali Cacing. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang bernama Joko Gentong yang lahir di sebuah dusun. Gagah perkasa, elok parasnya. Setelah beranjak dewasa, dia adalah satu-satunya pemuda yang paling menonjol di dusun itu. Dia bersifat pemberani dan suka bertapa di tempat-tempat sepi yang menurut warga desa tempat tersebut angker dan berbahaya. Namun hal tersebut disangkal Joko Gentong. Menurut pendapatnya, tempat tersebut aman, nyaman, dan tentram. Makin lama nama Joko Gentong makin terkenal. Dia terkenal sebagai seorang pemuda yang pemberani. Perilakunya yang sopan santun dan baik hati menambah dia laki-laki maupun perempuan menjadi temannya. Pada suatu ketika terjadi perselisihan antara seorang pemuda dari Joko Gentong tinggal dengan seorang pemuda dari dusun sebelah. Awalnya perselisihan tersebut bersifat pribadi dan hanya kesalahpahaman saja. Namun lama-kelamaan perselisihan tersebut menjadi perselisihan antar desa. Awalnya Joko Gentong hanya menonton saja. Namun setelah melihat warga desanya hampir dikalahkan, akhirnya Joko Gentong turun tangan dan kemenangan gemilang dapat diraihnya. Kemenangan Joko Gentong menjadikannya terkenal. Setiap hari rumah Joko Gentong selalu didatangi oleh para gadis yang bermaksud menjadikannya seorang suami. Orang tuanya pun membujuk Joko Gentong agar mau menuruti kemauan para gadis-gadis itu. Hal tersebut malah membuat Joko Gentong semakin sedih dan sangat muram. Pada suatu ketika ada seorang gadis yang kalau Joko Gentong tidak mau menjadi suaminya, dia akan dibunuh. Mendengar hal tersebut, orang tua Joko Gentong menjadi khawatir dan membujuk Joko Gentong kembali agar mau menuruti kemauan para gadis itu. Hal tersebut menjadikan Joko Gentong semakin muram dan akhirnya Joko Gentong pergi berkelana ke suatu tempat yang sangat sepi. Keesokan paginya, orang tua Joko Gentong bingung melihat Joko Gentong tidak ada di kamarnya. Orang tua Joko Gentong pun pergi mencari Joko Gentong hingga ke pelosok desa sampai ke desa tetangga. Namun tidak menemukan Joko Gentong berada. Kembali ke kisah Joko Gentong berada. Joko Gentong rupanya diikuti oleh seorang gadis dengan seorang pengiring yang sakti mandraguna. Si gadis tersebut bingung dan amat sedih melihat Joko Gentong menjadi kurus dan hanya tangan dan kakinya saja yang bergerak-gerak seperti cacing. Si gadis pun berusaha untuk membangunkan Joko Gentong agar mau mempersyutingnya. Karena tidak mendapat jawaban, si gadis itu pun mengutus si pengiring agar membangunkan si Joko Gentong tersebut. Si pengiring berpikir sejenak. Melihat tangan dan kaki si Joko Gentong bergerak seperti cacing, si pengiring mengatakan, "Wah, kok kayak cacing." Dan tiba-tiba tubuh si Joko Gentong menjadi mengecil hingga menjadi seekor cacing yang kemudian menuju ke bawah batu hingga ke mata air. Si kedua orang tersebut tertegun melihat nasib yang telah menimpa Joko Gentong.
Si pengiring mengatakan ke gadis tersebut, mata air ini akan dinamai Kali Cacing, dengan harapan kemudian hari akan dimanfaatkan oleh orang banyak. Karena tubuh dan pakaian si kedua orang tersebut kotor, kedua orang tersebut memutuskan agar untuk mandi dahulu. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Tubuh si gadis menjadi kinclong, bersih, dan menjadi cantik. Sedangkan si pengiring menjadi kurus kerempeng dan hanya kulit yang berbahan tulang saja. Setelah itu, keduanya pun pulang dengan perasaan berbeda. Si gadis menjadi senang dan si pengiring menjadi sedih. Aliran Kali Cacing akan deras saat musim kemarau saja dan terbukti dimanfaatkan oleh para penduduk untuk kepentingan sehari-hari. Dan daerah tersebut dinamakan Kelurahan Kali Gentong, Kecamatan Ampel. Sekian dari saya.